Nah, biasanya yang membuat orang memiliki jiwa yang tidak sehat kenapa? Masalah harga diri yang tidak jelas, ya kan? Wih, gengsi, saya nggak berharga, saya nggak punya apa-apa, pikiran jelek negatif. Lalu ketakutan, kecemasan, masa depan saya gimana, situasi ini seperti apa, nanti akan terjadi apa dengan saya, gitu kan ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast STT Saint-Paul Bandung, di podcast mingguan dari kita. Dan hari ini bersama dengan saya Selviani yang akan menjadi moderator kita, dan juga telah hadir bersama saya Ibu Hertina Suryaman. Beliau merupakan ketua dari STT Saint-Paul Bandung. Selamat datang Ibu. Nah, hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan Ibu dengan satu tema yang menarik. Tema minggu ini adalah bagaimana memiliki jiwa yang sehat sebagai anak Tuhan. Nah, anak Tuhan ini ternyata perlu, kita nih sebagai anak-anak Tuhan nih tidak hanya kita perlu percaya, tapi kita juga sebagai orang-orang percaya, kita juga sebenarnya perlu jiwa yang sehat. Nah, gimana nih Bu tentang jiwa yang sehat itu? Bisa nggak Ibu kasih ke kita penjelasan singkat terkait jiwa yang sehat itu? Oke. Anak Tuhan untuk memiliki jiwa yang sehat itu sangat penting, ya, sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang gangguan kejiwaan itu memang tidak mematikan, ya. Tapi tentunya itu akan mengganggu, ya, akan mengganggu keadaan jiwa seseorang, ya, dan mengganggu kualitas hidup seseorang, dan juga akan mengganggu apa? Produktivitas seseorang, ya. Nah, jadi kalau kita kenapa seperti itu? Karena kalau orang yang mengalami gangguan kejiwaan, jiwanya tidak sehat, tentunya dia kan membutuhkan perhatian khusus, ya kan? Nah, kemudian kadang kalau yang agak berat itu bisa merepotkan keluarga, mengganggu keluarga, mengganggu masyarakat, begitu ya. Nah, karena itu memang sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa belajar mendeteksi sedini mungkin tentang kondisi kejiwaan kita. Nah, apakah kita ini sehat ataukah tidak? Karena apa? Lebih baik kita itu mencegah daripada mengobati. Nah, itu dia ya. Nah, biasanya orang yang tidak memiliki jiwa yang sehat, dia itu tidak merasa suka dengan dirinya, ya. Karena apa? Dia itu bahkan kadang dikatakan dia itu membenci dirinya. Karena apa? Dia tidak bisa menerima dirinya, begitu. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa menerima diri, tentu akan mengganggu juga hubungan dengan orang lain, ya. Nggak nyaman hubungan dengan orang lain. Dia cenderung menyendiri, ya, nggak mau bergaul dengan orang lain, dan kemudian sulit untuk mengambil keputusan, ya. Dan dia nggak mampu untuk bisa menerima tanggung jawab, ya. Dan bahkan nggak mampu untuk bisa merancang apa kehidupan masa depan, itu. Dan kalau kita lihat orang yang jiwanya tidak sehat, dia itu tidak bisa menilai dirinya secara realitas. Nah itu, ya. Dan kadang dia suka memandang dirinya apa rendah diri, ya, gitu. Jadi melebihi overthinking gitu ya, gitu ya. Dan juga repotnya ini nggak bisa menghadapi kekecewaan, ya, di dalam kehidupannya, ya. Kan namanya hidup itu ada yang memang menyenangkan, ada yang mengecewakan. Kadang-kadang dia tidak mampu untuk bisa. Jadi dari poin yang Ibu sudah katakan itu berarti itu kan sudah yang terjadi gitu. Otomatis kalau hal yang terjadi pasti ada penyebabnya dong, Bu. Nah, gitu. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari orang yang tidak memiliki jiwa yang sehat? Penyebab orang tidak memiliki jiwa yang sehat. Nah, kalau kita lihat dari akar persoalannya, berdasarkan firman Tuhan katanya bahwa jiwa yang tidak sehat itu muncul karena akibat dosa manusia, yang, ya,
hubungannya itu tidak baik dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Itu ya. Nah, akibatnya apa? Kadang ada orang tua yang kurang bertanggung jawab di dalam mendidik anak-anaknya. Itu ya. Karena dosa, hubungannya rusak dengan Tuhan, dan akhirnya terhadap diri juga tidak baik, lalu kemudian hubungan dengan orang lain juga tidak baik. Nah, ketika dia punya anak, kadang-kadang dia itu nggak bisa mendidik anak dengan baik. Ya, banyak hal yang akhirnya membuat anak itu memiliki jiwa yang tidak sehat. Ya, misalnya ada orang tua yang memperlakukan anak melalui kata-kata yang sering mengungkapkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak. Ya, kata-katanya kadang menjatuhkan, ya, merendahkan, ya, kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa, gitu ya. Lalu kemudian kadang secara fisik juga ada orang tua yang main pukul anaknya, atau anak juga mengalami secara seksual, ya, seksual abuse, begitu kan ya, sehingga akhirnya menimbulkan luka batin, ya, hati anak terluka, anak mengalami penolakan, ya, sehingga itu mengakibatkan jiwanya itu terganggu. Nah itu. Jadi ada dua akibat ini. Nah, kalau kita bisa lihat secara spesifik nggak sih Bu, kalau kita mau mengartikan jiwa yang sehat itu, bisa nggak kayak Ibu memberikan satu penjelasan yang rinci gitu? Kan biasanya kan kalau tadi Ibu bilang kalau akarnya itu kan dari dosa gitu, tapi kan kita tidak mau melihat sepenuhnya dari sudut pandang ini, tapi kita juga perlu melihat dari sudut pandang secara umum gitu. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskannya, mungkin diruntutkan gitu kali ya, sampailah kita kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan seperti itu tentang jiwa yang sehat. Oke. Nah, orang yang berjiwa sehat itu kan seharusnya dia itu merasakan satu kehidupan yang menyenangkan, yang bahagia gitu ya. Lalu mampu untuk mengatasi tantangan kehidupan, ya. Bisa menerima orang lain sebagaimana adanya, memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, ya, maupun orang lain, ya. Dan kemudian bisa mempercayai orang lain, ya. Dan kemudian dia itu memiliki suatu kesenangan untuk menjadi bagian dari kelompok. Jadi nggak hidupnya nggak menyendiri-sendiri aja, begitu, ya. Nah itu. Dan kemudian kalau kita lihat menurut WHO ya, katanya ciri-ciri yang sehat itu katanya dalam diri seseorang itu dia itu punya sikap yang positif terhadap diri sendiri, ya. Lalu bisa menerima orang lain, ya. Dan kemudian bisa menerima dirinya juga secara utuh, ya. Menyadari kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya, ya. Dan jadi kalau kita lihat orang yang jiwanya sehat, dia tuh keadaan emosinya, ya, dan juga secara psikologis itu baik, ya. Dan kemudian dia bisa memanfaatkan kemampuan, ya, pikirannya, kognitifnya, dan emosinya secara tepat, ya. Dan juga bisa berfungsi di dalam komunitasnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ya. Nah, memang di sini kita lihat bahwa intinya adalah orang yang jiwanya sehat berarti dia itu bisa menerima kenyataan dalam hidupnya, yang baik maupun yang buruk, ya. Dan kemudian ya dia merasa puas dengan hasil karyanya, dengan apa yang dia kerjakan, ya. Dan kemudian dia juga punya hati untuk memberi, lebih baik memberi katanya daripada menerima, gitu, punya jiwa seperti itu, ya. Lalu dia juga bebas dari rasa tegang, kecemasan, ya. Lalu mau berhubungan dengan orang lain, ya. Dan kemudian saling menolong, ya, satu dengan yang lain, ya. Lalu bisa mengambil hikmah dari kejadian yang buruk,
ya. Dan kemudian kalau bisa ada bermusuhan, tidak nyimpen sakit hati, dia bisa menyelesaikan rasa permusuhan itu. Jadi dia punya kasih sayang juga ada di dalam dirinya. Jadi mampu menghargai dirinya, mampu menghargai orang lain, gitu ya, dan bertanggung jawab, ya, dan mampu mengatur kebutuhannya yang menyangkut dirinya itu tanpa harus bergantung terhadap orang lain, begitu. Ya, kalau untuk bisa mencapai ke hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, Bu, mampu bertanggung jawab, kita pastikan bahwa pasti ada faktor yang mempengaruhi, ya, Bu. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu faktor apa aja sih yang mempengaruhi orang itu supaya punya jiwa yang sehat? Iya, faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa yang sehat tentunya fisik juga harus sehat dong. Iya, Jadi jadi kita harus belajar bisa memiliki fisik yang sehat juga dengan makan yang teratur, dengan tidur yang cukup, dengan berolahraga, ya, supaya kita sebisanya kita itu menjadi sehat. Karena kalau fisik kita sehat, tentunya kita juga jiwa kita ya diharapkan sehat, begitu kan? Harus, ya. Ya. Nah itu, jadi faktor fisik juga, ya, Pengaruh, ya. baru ya. Selain itu Faktor mental, ya, itu mental juga sangat berpengaruh di dalam kehidupan seseorang, ya. Nah, kalau misalnya mental dan emosinya itu bagus, ya, dia tentunya berpikir yang positif, ya. Dan ini kalau mentalnya bagus, ya, secara emosi dan sebagainya itu tentu mendukung untuk semangat, dia memiliki semangat di dalam kehidupannya, ya. Dan kemudian juga faktor sosial budaya, ya, itu lingkungan keluarga juga sangat penting. Seperti yang Ibu sebutkan di awal itu, ya, balik lagi. Lingkungan keluarga sangat penting untuk memiliki jiwa yang sehat, gitu. Ya. Oke, berarti ada 3 faktor yang sudah kita dapat dari Ibu. Yang pertama itu faktor fisik mempengaruhi, faktor mental juga mempengaruhi, lalu ada faktor sosial budaya. Nah, dari ketiga faktor ini, Bu, kira-kira mengapa kita perlu, ya, Bu, supaya kita punya jiwa yang sehat? Kenapa seperlu itukah kita punya jiwa yang sehat? Sangat perlu sekali itu, sangat penting, ya. Wah, kalau ya saya bilang tadi, kalau misalnya jiwanya tidak sehat itu bisa mengganggu semuanya, keluarga, lingkungan, masyarakat lebih luas, gitu kan, ya. Nah itu, ya, jadi kita perlu memiliki jiwa yang sehat, kan? Karena jiwa yang sehat itu bisa membuat seseorang itu hidupnya lebih produktif, ya, produktif, ya. Juga ya, kalau jiwa sehat mempengaruhi fisik tadi kan. Nah kemudian ya kayak misalnya gini, orang yang punya semangat, optimisme, begitu kan, ya, itu biasanya ya dia punya fisik yang sehat juga, begitu ya. Dan kemudian orang itu juga bisa mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya, begitu ya. Nah itu, nah jadi kita untuk memiliki jiwa yang sehat itu, kita itu harus terhubung. Terhubung ya dengan orang lain. Ya, terhubung dengan orang lain, ya. Berinteraksi dengan lingkungan sekitar, ya, terutama dengan orang yang keluarga lah, begitu kan, ya. Orang tua, saudara dan sebagainya, harus ada interaksi. Lalu dengan lingkungan yang lebih besar lagi. Jangan hidupnya menyendiri di kamar terus, diam terus, ngelamun, gitu kan. Tapi kan kadang banyak anak-anak sekarang juga ceritanya suka di kamar karena introvert gitu. Apakah itu bisa kita jadikan acuan kalau ya bisa aja punya jiwa yang sehat walaupun dia menyendiri gitu? Ya memang ada sih, kalau mau lihat dari sisi kepribadian orang, ya. Itu beda lagi berarti. Itu beda lagi lah, ya. Gitu ya. Memang ada tipe-tipe kepribadian yang memang senang menyendiri, ya. Tapi sesenang-senang yang menyendiri biasanya kalau orang itu punya jiwa yang sehat, tentu dong pengen ketemu orang lain. Gitu kan? Iya. Dan kemudian ya harus aktif, gitu ya. Itu jangan mager istilahnya, ya. Jangan mager gitu ya. Orang itu harus aktif, harus rajin. Jangan mager, apa-apa males, begitu kan, ya. Susah itu, ya. Jadi harus jadi aktif,
Jadi tubuh bergerak, berjalan, ya, berlari, kadang-kadang harus bersepeda, olahraga mah mesti naik gunung bisa gitu ya. Jadi aktif, ada kegiatannya begitu ya. Dan kemudian juga kita harus tahu juga bahwa ada orang yang merasa bahwa hidup ini kan tidak menarik. Iya. Kadang-kadang orang merasa hidup ini sengsara melulu, Susah terus masalah. susah terus, ya. Kadang-kadang kalau diatur, punya aturan, dia berpikir, ini orang bikin sengsara saya aja, diatur-atur saya ini. Padahal bukan begitu, Iya. ya. Nah itu, jadi di sini kita lihat bahwa kalau orang punya pikiran begitu, dia akan kehilangan semangat atau gairah hidup. Nah itu bisa jadi depresi kalau cara berpikirnya itu hanya memikirkan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan itu adalah beban, ya, tidak menarik, ya. Itu bikin sengsara saya, bikin susah gitu maksudnya, bikin susah saya aja, begitu ya. Kalau orang berpikirnya begitu, wah, bisa jadi stres dia, Bahaya. beneran. Lalu yang berikut adalah kalau kita ingin punya jiwa yang sehat, ya kita harus belajar tetap punya keinginan untuk belajar. Harus mau belajar. Ya, belajar hal-hal yang baru dalam hidup ini kan banyak, begitu ya. Berpikiran jangan sempit, berpikiran luas, ya, dan mau belajar. Orang belajar itu nggak ada ruginya, ya. Pasti ada sesuatu yang bisa kita dapatkan yang jadi berkat dalam hidup kita. Kita tuh harus mau, ya. Kan bisa jadi mahasiswa nih, dikasih tugas baca buku, malas baca. Ya, padahal buku itu ya kalau kita baca benar-benar banyak berkat ya loh yang kita bisa dapatkan dari pembacaan itu dan memperluas pemahaman kita, ya, bisa memberikan masukan buat kita, begitu ya. Jadi kita harus punya keinginan untuk belajar. mau belajar, ya, jangan pengen segala sesuatu pengen Instan. gampang, pengen instan, ya. Ini banyak sekarang anak-anak zaman sekarang tuh ya, malas baca, padahal penting tuh baca. Senangnya baca sosmed, Bu. Nah itu ya, baca buku-buku yang memang bagus, ya, yang memang bermanfaat untuk kita, ya. Itu untuk belajar bagi kita, ya, kita bisa belajar begitu ya. Kemudian yang berikut adalah kita jangan pelit. Jadi orang hidup harus belajar untuk bisa memberi. Memberi itu tidak diukur dengan uang, ya. Memberi pikiran, ya, memberikan waktu, memberikan tenaga, pokoknya punya hati untuk bisa memberi, memberkati orang lain. Nah, itu jiwa kita jadi sehat. Lebih baik memberi daripada menerima, ya. Betul. Ya. Benar. Kalau kita orang pelit itu kan dia cenderung memikirkan dirinya sendiri. Saya serba kurang. Tapi kalau dia memberi, dia kaya. Walaupun dia itu enggak punya uang banyak atau segala macam, kan yang diberi itu bukan hanya duit, banyak hal yang lain. Nah itu jiwanya jadi sehat, begitu. Nah, ini sudah cukup banyak nih Ibu sudah memberikan kita satu masukan yang menurut aku sudah sangat banyak sekali yang dapat kita pelajari. Nah, cuman penasaran aja sih Bu, ada cara lain lagi nggak sih untuk kita dapat meningkatkan supaya kita nih lebih memiliki jiwa yang lebih sehat sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan gitu. Iya. Ada cara yang lebih yang lebih untuk bisa cepat meningkatkan supaya kita tuh bisa punya jiwa yang sehat gitu, nah Bu. Iya, yang jelas itulah tadi kan, harus belajar berpikir yang baik, yang positif, ya kan? Belajar berpikir yang baik, baik tentang diri sendiri, tentang setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, walaupun itu buruk. Belajar lihat yang baiknya apa, itu. Belajar melihat sesuatu yang baik, ya. Dan kemudian juga kalau mengerjakan segala sesuatu ya, kita harus belajar fokus loh. Harus fokus. Kadang-kadang kita ada di sini, tapi pikiran kita ada di mana, ya. Jadi belajar menikmati. Cara menikmati itu adalah apa? Belajar fokus, ya, dalam kita mengerjakan segala sesuatu, ya. Dan kemudian juga kita harus belajar untuk mengelola stres kita dengan baik. Orang hidup itu tidak lepas dari stres, ya, karena namanya orang hidup. Pasti ada tekanan-tekanan yang kita hadapi, itu wajar sebagai manusia hidup, karena kita ini masih terdiri dari darah dan daging, sebagai manusia yang normal. Nah, sehingga kita itu ndak bisa lepas daripada
tekanan dalam hidup kita. Kita harus memanage stres kita, mengelola stres kita dengan baik. Ya, itu ya. Dan kemudian tapi kita sebagai manusia itu kan punya perasaan yang negatif, yang positif. Kalau yang positif gampang. Tapi kalau punya perasaan yang negatif, kita harus belajar untuk bisa mengakui. Ya, ini Tuhan ada perasaan yang gak bagus ya. Saya merasakan yang negatif, perasaan yang negatif. Tuhan tolong saya. Gitu ya. Ada perasaan-perasaan yang seperti itu ya. Dia harus bisa melewati dan mengatasi perasaan yang negatif yang ada di dalam dirinya itu. Belajar melatih diri ya. Lalu ya itu tadi belajar memelihara hubungan dengan orang lain. Dengan orang lain. Dengan Tuhan. Yang berikut adalah orang yang pengen memiliki jiwa yang sehat, kita juga harus belajar sebagai anak-anak Tuhan ya. Belajar untuk merenungkan dan mengingat firman Tuhan. Ya. Itu yang praktis tadi semuanya. Tapi sekarang kita harus belajar juga sebagai anak Tuhan merenungkan ya dan kemudian mengalami firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, biasanya yang membuat orang memiliki jiwa yang tidak sehat kenapa? Masalah harga diri. Yang tidak jelas. Ya kan? Wih, gengsi. Saya nggak berharga. Saya nggak punya apa-apa. Pikiran jelek negatif. Lalu ketakutan. Kecemasan. Masa depan saya gimana? Situasi ini seperti apa? Nanti akan terjadi apa dengan saya? Gitu kan ya? Tenang, aman, damai, bahagia. Ya kan? Nah itu. Nah kalau kata firman Tuhan, kita itu harus bacakan ya untuk kita semuanya. Yesaya 43 ayat 4. Di sini katakan, oleh karena engkau berharga di mataku, ya, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah ini lihat. Wah, Tuhan sangat sayang sama kita ya. Sangat mengasihi kita. Bahkan dia sendiri datang ke dunia di dalam diri Yesus Kristus dan kemudian dia berkorban atau mengorbankan dirinya untuk kita manusia berdosa. Jadi kalau kita lihat betapa berharganya kita. Kita ini sangat berharga. Mungkin kita ingat dulu-dulu yang mengganggu hati kita. Oh, tapi orang-orang sekitar saya bilang saya ini orang yang tidak berharga, ya orang nggak bisa apa-apa. Tapi kita ingat apa yang firman Tuhan katakan. Kita ini berharga, ya, sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kalau kita sudah di dalam Yesus, tidak ada satupun yang bisa menghambat kita atau membuat kita itu lepas daripada kasih Tuhan. Itu ada di dalam Roma, ya. Saya bacakan juga ya. Roma 8 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah itu. Jadi apapun keadaan kita, kasih Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Karena kita ini sangat berharga. Ya, itu yang membuat jiwa kita menjadi sehat. Ya. Kemudian kita mungkin melihat situasi zaman sekarang, ya, yang kadang-kadang nggak tentu mau bagaimana. Tapi kita ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, jiwa kita itu akan tenang, ya.
Kayak misalnya dalam Mazmur. Banyak ayat yang lain sih, tetapi saya hanya bacakan cuma Mazmur 62 ayat 2. Di sini dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, jadi sebetulnya ketika kita di dalam Yesus, sebetulnya jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Jiwa kita akan menjadi sehat. Ya, karena kita memiliki janji-janji firman Tuhan, ya, bahwa kita ini sangat berharga, sangat disayang, sangat dikasihi Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dan kita juga aman di dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, masalah apapun yang Tuhan perhadapkan dalam hidup kita, itu tidak akan membuat jiwa kita jadi terganggu seharusnya, karena kita punya janji Tuhan. Aku aman dalam perlindungan Tuhan, aku tenang dekat dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin memiliki jiwa yang sehat, walaupun banyak masalah ataupun masa lalu kita itu begitu pahit dan menyakitkan, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka dan kemudian kita pegang janji firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan rasa berharga, ya. Perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Maka kita tidak akan takut lagi, nggak akan cemas lagi, karena kita percaya, ya. Di dalam Tuhan jiwa kita akan menjadi sehat. Betul. Ya. Iya, itu luar biasa sekali ya, sudah apa yang Ibu Hertina sudah jelaskan kepada kita semua, dari semua penyebab yang ada, faktor yang ada yang mempengaruhi jiwa seseorang itu bisa menjadi tidak sehat, tapi ada satu yang bisa menolong kita adalah saat kita terkonek dengan Tuhan, kita terkonek dengan firman-Nya. Nah, dan itu yang bisa menolong kita supaya kita selalu hidup dengan aman, memiliki jiwa yang sehat. Itu sih sebenarnya poin penting yang harus kita harus kita garis bawahi hari ini, bahwa untuk memiliki jiwa yang sehat itu ya harus terkonek dengan Tuhan dan terkonek dengan firman-Nya juga. Ya, terima kasih Ibu Hertina untuk penyampaian Sama-sama. terkait bagaimana supaya kita sebagai anak Tuhan memiliki jiwa yang sehat itu. Ya, jadi semoga teman-teman atau Bapak Ibu yang menonton video ini merasa terberkati dengan penyampaian hari ini, dari diskusi kita hari ini. Jangan lupa di-like dan juga mungkin bisa komen dan juga di-share kepada teman-teman yang ada di sosial media kita ataupun dengan keluarga kita ataupun siapa saja. Ya, sampai di sini podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Hertina dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Tuhan berkati.